join di Zoom webinar juga sudah join. Mungkin kita sapa dulu nih yang di Facebook. Selamat siang Bapak Ibu, berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kelas pasti hari ini kita akan membahas terkait pilihan saham ESG yang potensial untuk masa depan. Nah, nanti yang akan dibahas oleh Mas Aji Kurniawan selaku Retail Research Analis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang nanti akan mengisi di sesi pertama. Lalu perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim digital bisnis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang nanti akan membahas platform online trading dari CGS CIMB iTrade. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materinya, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu semua, saya sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen-nya. Oke, jika sudah terlihat, mungkin Bapak Ibu tentunya bisa melihat event-event kita atau promo-promo kita di website kami di cgscmb.co.id. Oke, di sini ada informasi ya, informasi terkini gitu dari event kita maupun seputar pasar Indonesia juga, pasar modal Indonesia juga, dan di sini juga ada pemberitahuan untuk implementasi penutupan kode domisili investor yang sudah berjalan ya di hari ini Bapak Ibu. Jadi untuk kode domisili itu dari domestik maupun forex saat ini sudah tidak terlihat di running trade ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, mungkin saya langsung memberitahukan promo-promonya, dan di sini juga kita sudah start your Syariah Investing Journey with CGSMB. Tentunya Bapak Ibu bisa berinvestasi secara syariah ya dengan membuka account seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya akan menjelaskan terkait yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu promo seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini. Di sini ada yang menjadi sobat GameFest Bapak Ibu, tinggal diklik. Oke, Bapak Ibu bisa berkesempatan yang sudah mungkin yang saat ini ada di Zoom webinar maupun di live Facebook ya, mungkin sudah menjadi sobat Genvest, tentunya Bapak Ibu juga berkesempatan mendapatkan hingga 750.000 untuk mengajak teman-teman Bapak Ibu termasuk keluarga untuk menjadi sobat Genvest. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa membagikan link di sini Bapak Ibu untuk mengajak teman-teman atau keluarga Bapak Ibu menjadi Sobat Genvest, bisa Bapak Ibu bisa kasih linknya ini, nanti Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan hingga 750.000. Dan mungkin Bapak Ibu yang belum jadi Sobat Genvest nih, tentunya juga tidak kalah menarik ya, Bapak Ibu juga bisa berkesempatan mendapatkan sebesar 250 jika menjadi Sobat Genvest dengan buka rekening secara online di bit.ly/cgsmb register, dan kita nanti akan ke webnya ya bagaimana untuk pembukaan akunnya. Sekarang tidak perlu kemana-mana lagi, cukup stay di tempat Bapak Ibu saat ini. Tentunya Bapak Ibu bisa membuka akun secara online dan mudah seperti itu Bapak Ibu. Balik lagi Bapak Ibu, untuk menjadi Sobat Genvest ini periodenya masih panjang Bapak Ibu, ini masih hangat-hangatnya. Kita memulai jadi Sobat Genvest itu di tanggal 6 Juni 2022 sampai 15 Agustus 2022, dan tentunya menjadi Sobat Genvest ini promo yang dari kita itu syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu bisa men-search atau bisa melihat info detailnya terkait syarat dan ketentuannya di sini. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat secara bentuk PowerPoint ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini syarat-syarat apa aja untuk menjadi Sobat Genvest dan bisa berkesempatan mendapatkan door prize-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewat. Periodenya masih panjang Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tentunya bisa menjadi Sobat Genvest. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin saya langsung aja sebentar. Dan tentunya Bapak Ibu, tentunya kalau misalnya yang belum membuka akun di kami, tentunya kita balik lagi ke website ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini, biar menjadi langsung Sobat Genvest. Nah, di sini langsung tampilan awalnya Bapak Ibu bisa langsung memasukkan email ya, seperti itu. Ini tampilan untuk register pertama kali, contohnya ya. Bapak Ibu bisa contoh untuk memasukkan email yang Bapak Ibu ingin daftarkan. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini email saya. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan kata sandinya. Dan Bapak Ibu juga memasukkan konfirmasi kata sandi. Lalu klik di sini I'm not a robot. Di sini tinggal klik.
lalu klik register. Nanti Bapak Ibu mendapatkan notifikasi melalui email untuk bahwasanya Bapak Ibu telah ingin melakukan registrasi di kami. Nanti Bapak Ibu tinggal confirm aja di email tersebut dan Bapak Ibu nanti diarahkan untuk login menggunakan password dan email yang tadi Bapak Ibu daftarkan seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa terus menyiapkan dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan saat membuka rekening. Itu sangat simpel sekali, yaitu Bapak Ibu bisa menyiapkan IKTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Nah, mungkin saat ini Bapak Ibu yang saat ini perbankan itu jarang ya, maksudnya udah saat ini jarang menggunakan buku tabungan ya, rata-rata secara mobile semua, dan tentunya Bapak Ibu bisa menginformasikan melalui internet banking Bapak Ibu. Jadi yang penting adalah terlampir untuk nama dan nama dan nomor rekeningnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini prosesnya sangat cepat Bapak Ibu untuk membuka rekeningnya. Kalau tidak ada kendala Bapak Ibu bisa langsung jadi akun rekeningnya itu 1 hari seperti itu jika tidak mengalami kendala. Dan Bapak Ibu jika mengalami kendala tentunya bisa meng-email tim CS kami di jk.cso@cgsmb.com atau di nomor WhatsApp-nya di 0815 1180 4883. Dan jam operasionalnya kita di hari Senin sampai Jumat Bapak Ibu di 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu cuma stay di tempat Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu bisa memiliki akun rekening saham di CGS Sekuritas Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu. Dan Bapak Ibu tentunya bisa memvoting CGS Sekuritas Indonesia di Asia Money Broker. Tentunya Bapak Ibu bisa mempolling dengan klik atau bisa search di website ya, yaitu di bit.ly/vote-cgscmb 2022. Mungkin saya screen lagi aja biar langsung ke tampilannya ya. Sebentar. Oke, Bapak Ibu tentunya bisa langsung /vote CGSCMB 2022. Nah, di sini langsung event saja. Tampilannya belum muncul ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bisa nge-vote ya untuk di CGS sebagai apa namanya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu kurang lebih. Tentunya Bapak Ibu bisa nge-vote untuk AC Money ya, AC Money untuk CGS CMB Sekuritas Indonesia. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk vote. Tadi di linknya sudah terlihat ya, atau catat dulu. Mungkin saya informasikan kembali ya, sebentar. Untuk linknya itu di bit.ly/vote-cgscmb 2022. Jadi jangan lupa untuk nge-vote ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya stop share dulu. Oke, di sini udah ada Mas Aji nih yang akan mengisi sesi pertama. Halo Mas Aji. Halo Pak Wisnu, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kira-kira gimana nih hari ini WFA atau WFO nih Mas Aji nih? WFO. Oh, rata-rata udah pada WFA ya Mas Haji ya. Udah kembali normal nih, kita udah new normal ya Pak Mas Haji ya. Ya, betul. Oke, jadi Mas Haji ini akan mengisi sesi pertama terkait tema pada siang hari ini di kelas pasti paham investasi bersama CGS Sekuritas Indonesia. Baik, Mas Haji, waktu sudah tepat, silakan. Oke, ya terima kasih atas penjelasannya dan openingnya tadi yang disampaikan oleh Wisnu ya. Dan kembali lagi bersama kami di CGSMB Sekuritas Indonesia dan pastinya di kelas edukasi ya, pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, saya Ji Kurniawan dari tim Retail Research CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin saya mau nyapa dulu nih Bapak Ibu teman-teman ya yang sudah hadir nih di kelas pasti paham investasi ya online via Zoom maupun juga yang menghadiri ya, yang join secara live Facebook. Semoga apapun aktivitas hari ini ya Bapak Ibu ini tetap semangat selalu dan tentunya sehat ya, sehat kapanpun ya, dan juga
Pada siang hari ini kita akan membahas tema yang menarik ya, bagaimana potensi saham ESG yang bisa diperhatikan ya di masa depan. Nah, sebentar saya akan coba share screen untuk materinya. Oke, nah mungkin Bapak dan Ibu ya yang join pada live session kelas pasti hari ini, misalnya nanti jika ada pertanyaan, ini silakan feel free ya, jangan sungkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, tentunya apa sih yang menarik yang bisa kita perhatikan ya? Tentunya mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin udah ada beberapa yang udah tahu yang namanya ESG ataupun yang mungkin masih belum tahu, dan hari ini kita akan bahas apa itu ESG dan bagaimana ya potensinya di masa depan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih teman-teman dan Bapak Ibu apa itu ESG. Jadi ESG itu adalah singkatan ya, jadi masing-masing arti dari ESG itu merepresentasikan tiga pilar dalam arti bagaimana perseroan atau perusahaan ini mempraktikkan praktik-praktik bisnis yang kedepannya ini bisa memberikan dampak kepada keberlanjutan bisnis, sosial, dan lingkungan yang ada di bumi. Nah, jadi yang pertama sebelum itu ya, jadi mungkin tadi udah kita spill ya. Jadi ESG itu adalah tiga pilar yang pertama I-nya itu tentang environment, lingkungan, S-nya itu sosial, dan G-nya itu government ya. Jadi bagaimana perseroan ini mempraktikkan cara-cara bisnis ya, metode-metode bisnis yang dalam arti itu bisa memberikan suatu fairness atau good corporate governance dalam menjalankan praktik bisnisnya supaya kedepannya itu terus sustainable ya atau berkelanjutan seperti itu. Jadi dari segi manajemennya itu transparan, terus kemudian tingkat competitiveness-nya ya, orang-orang ini bisa termotivasi untuk berkarya ya. Nah, nanti seperti apa ESG itu nanti kita bahas di sesi latar belakangnya dan pentingnya ESG. Nah, sebelum itu kita juga pengen tahu nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, kita menyamakan persepsi dan niat ya, bagaimana pentingnya untuk berinvestasi saham. Nah, tentunya memang kalau kita lihat nih Bapak Ibu dan teman-teman, belakangan ini memang istilahnya bahan kebutuhan pokok ya, misalnya minyak, mungkin daging ya, ayam, dan yang lainnya, sembako ini kalau kita lihat di pasaran atau di berita ini harganya naik terus ya. Dan dari hal ini secara sederhana tentunya ada yang namanya inflasi. Tentunya namanya inflasi dari waktu ke waktu itu terus naik nih teman-teman tanpa kita sadari. Tapi walaupun memang secara jangka pendek mungkin kita nggak ngerasa, tapi memang secara jangka panjang kalau kita lihat ya, kita tarik ulur ke belakang, inflasi ini ternyata cukup mempengaruhi nilai mata uang kita. Jadi mungkin kalau kita sama-sama mungkin kalau saat ini kita punya uang 50.000 nih teman-teman dan Bapak Ibu, nilainya mungkin berbeda ya. Nilainya berbeda dalam arti 50.000 sekarang dan 50.000 5 hingga 10 tahun yang lalu. Nah, tentunya berbedanya adalah mungkin kalau kita dibelikan bahan misalnya barang-barang pokok ataupun misalnya beli telur, beli beras, nah tentunya mungkin 50.000 di 5 sampai 10 tahun yang lalu mungkin itu bisa beli kebutuhan pokok, mungkin bisa mencukupi ya, atau bisa untuk beberapa hari ya, mungkin bisa untuk seminggu, bahkan mungkin 2 minggu ya. Namun kalau kita merefleksikan ya, 50.000 di zaman sekarang mungkin untuk bisa beli satu kali makan aja nih. Jadi untuk satu kali makan bahkan mungkin bisa aja kurang ya kalau misalnya untuk satu keluarga. Nah, jadi dari mungkin studi case singkat yang tadi kita bahas ya, jadi memang inflasi dari tahun ke tahun secara jangka panjang itu telah menggerogoti nilai uang yang kita miliki.
Nah, supaya kita bisa menjaga nilai uang ya, kekayaan yang kita miliki ya, salah satunya teman-teman dan Bapak Ibu ini harus melakukan investasi. Karena apa? Karena mungkin kalau hanya menabung aja, ini nggak akan cukup. Karena kalau mungkin ibaratnya kita menabungnya cuma mungkin sejuta, 2 juta, mungkin itu nggak akan nutup mengcover ya untuk dari kenaikan inflasi atau kenaikan harga barang maupun jasa yang di lapangan ya. Jadi mungkin kalau ibaratnya kalau teman-teman dan Bapak Ibu ini nabungnya 1, 2 juta, 5 juta rupiah, nah mungkin memang ada tabungan ya, istilahnya ada uh, bunga bank ya, bunga bank. Namun kalau kita dikurangi dengan monthly fee ya yang dibebankan oleh bank, mungkin jumlahnya masih belum nge-cover dari kenaikan inflasi yang terjadi. Nah, maka dari itu untuk bisa ibaratnya minimal untuk menjaga nilai uang yang teman-teman miliki dari inflasi, yaitu salah satunya dengan berinvestasi. Nah, investasinya apa aja? Nah, di sini kita sama-sama menyamakan mindset ya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa mindset orang yang cenderung memang belum berhasil, biasanya ini lebih tipenya ini aktif income ya. Aktif income dalam arti kalau nggak bekerja ini akan nggak dapat uang ya, nggak dapat penghasilan, nggak dapat mata pencaharian ya untuk bisa menghidupi uh, uh, kebutuhan hariannya, bulanannya, ataupun juga mungkin sesekali ya jajan-jajan yang lebih mungkin beli kopi kekinian mungkin atau mungkin nyobain jajanan yang hits ya, yang lagi hidden gem saat ini ya. Dan juga mungkin questionnya pertanyaannya apakah kalau misalnya nih suatu saat mungkin kan karena mungkin ekonomi saat ini juga belum pulih-pulih banget nih teman-teman. Nah mungkin tentunya kalau ibaratnya usahanya mungkin masih lesu ya, terus mungkin ibaratnya amit-amit mungkin gulung tikar, nantinya pasti kalau misalnya worst case-nya kita di PHK atau kehilangan pekerjaan, kalau kita nggak punya passive income ya, pasti kalau kita akan merasa kesulitan karena kita nggak punya sumber pendapatan lainnya dari aktif income dari bekerja. Jadi ibaratnya kalau kita udah kehilangan pekerjaan nih Bapak Ibu dan teman-teman, kita udah nggak dapet sumber pendapatan lainnya. Jadi ibaratnya kita mungkin nggak bisa nih untuk membiayai kebutuhan kita, misalnya bayar kontrakan, bayar rumah, bayar IPL ya, kemudian bayar iuran, terus bayar mungkin sekolah anak atau bayar yang lainnya lah, intinya kebutuhan-kebutuhan wajib. Nah dari itu mindset yang orang yang sudah berhasil ya, ini adalah orang yang mulai berpikir lebih selangkah lebih terdepan ya, dalam arti mulai membangun passive income. Nah, passive income dari mempunyai investasi. Nah, salah satunya mungkin ada yang mungkin kalau punya modal besar ini membeli sebuah tanah, kemudian dibangun dan disewa-sewakan menjadi kos-kosan ataupun disewakan untuk usaha bisnis ya, dan lain-lain. Nah, namun memang problematikanya memang nggak semua orang itu punya modal yang cukup gede untuk misalnya membeli properti ya, investasi properti untuk disewa-sewakan. Nah, tentunya mungkin teman-teman mungkin yang Bapak Ibu yang mengikuti kelas PASI ini mungkin beberapa ini mungkin yang udah punya pekerjaan ya ataupun berwirausaha, mungkin udah punya aktif income ya. Aktif income dari bekerja, namun dan mungkin yang belum ini adalah dari passive income-nya nih, dari investasi. Nah, memang kalau kita membangun passive income ini nggak harus dengan kita punya properti ya, membeli rumah, tentunya karena kita nggak semuanya punya modal yang besar. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin katakanlah mungkin baru punya mungkin modal yang dari menyisihkan uang tabungan atau sisa uang gaji ya secara bulanan yang diakumulasikan sejauh ini ya. Nah, ini bisa juga mulai berinvestasi dengan berinvestasi saham. Nah, di mana karena untuk berinvestasi saham ini bisa dimulai dengan dana ya atau modal 0 rupiah. Nah, jadi ibaratnya Bapak Ibu nggak mungkin kesulitan modal ya untuk bisa mulai investasi saham, karena investasi saham zaman now ini bisa dimulai dengan modal 0 rupiah. Jadi mungkin nanti setelah mengikuti kelas PASI hari ini
Bapak Ibu dan teman-teman ini bisa langsung aja nih buka rekening saham di CGSMB Sekuritas Indonesia, dan ini tadi ada promo yang menarik ya, jadi Sobat Genvest. Jadi nanti langsung buru-buruan untuk daftar menjadi nasabah kami dengan buka rekening secara online ya di CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, balik lagi nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, jadi mungkin kalau ibaratnya worst case-nya tadi kondisinya ini masih sulit ya, ibaratnya dunia usaha lapangan pekerja ini masih lesu, dan mungkin lapangan pekerja ini masih belum terlalu lumayan terbuka ya, atau dalam arti memang masih dalam arti tightening ya. Nah, tentunya memang kalau kita mungkin belum dapat pekerjaan, nah kalau kita sudah punya passive income dari berinvestasi, tentunya kalau misalnya mungkin kita kehilangan pekerjaan, kita nggak perlu khawatir nih, karena apa? Karena kita sudah punya ya penghasilan sampingan ya dari passive income atau dari berinvestasi. Nah, jadi secara kesimpulannya adalah orang yang sudah berhasil ya, ini adalah orang yang dia berpikir selangkah lebih depan, dalam arti dia mempunyai modal ya, entah dari active income yang disisihkan dari gaji bulanan dan lain sebagainya ya. Ini diputarkan ya, atau secara aktif digunakan untuk dibelanjakan ya, atau dibelikan sebuah aset yang dimana aset itu akan bekerja menghasilkan uang untuk dirinya ya, tanpa harus setiap hari itu harus berangkat ke kantor, berangkat pagi pulang sore dari kantor ya, tiap hari kerja kantoran dan yang lain. Tapi ibaratnya kalau kita punya aset produktif yang itu bisa menghasilkan, nah itu bisa menjadi bisa bekerja untuk kita ya, bisa bekerja menghasilkan uang untuk kita, seperti itu. Nah, mungkin kalau di investasi saham, ibaratnya kalau Bapak Ibu teman-teman dan bisa ya memilih saham yang tepat, nah itu di situ bisa menjadi potensi ya Bapak Ibu mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja. Jadi dari aset yang Bapak Ibu miliki ya, saham yang Bapak Ibu kolek itu bisa menjadi atau bisa memberikan penghasilan ya secara pasif ke Bapak Ibu semua. Nah, jadi clear di sini adalah untuk bisa yang menjadi ibaratnya orang yang berhasil ya, adalah mungkin di samping udah punya active income, nah di sini adalah yang belum adalah kita mulai sejak dini membangun passive income dengan investasi saham. Nah, yang selanjutnya adalah cash flow quadrant. Jadi teori ini juga dipopulerkan oleh Robert Kiyosaki. Nah, di sini hampir mirip ya, di mana di sini untuk aktif ya, aktif orang yang secara aktif bekerja untuk mendapatkan uang, ini digambarkan salah satunya menjadi sebuah karyawan ya, employee, dan juga mungkin berwirausaha ya, atau self employee. Dan di sini adalah pasif income ya, pasif orang yang pasif ya. Ini adalah orang yang di mana uang yang dimilikinya yang bekerja untuknya. Tapi kembali lagi mungkin untuk tadi ya, membuat sebuah properti ataupun big business ya, big business perusahaan ataupun bisnis yang besar, mungkin nggak semuanya orang punya modal yang besar. Nah, jadi selain mungkin kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman belum punya belum bisa mampu membuat big business, nah salah satunya Bapak Ibu yang udah punya pendapatan dari active income, ini juga bisa menjadi investor ya dengan berinvestasi saham. Nah, jadi di sini salah satunya di sini gambar ya dari seorang tokoh investor sukses bernama Warren Buffett. Jadi beliau ini adalah salah satu investor kawakan yang tersukses di dunia, salah satu ya. Jadi beliau bisa sekaya sekarang, Warren Buffett ini adalah dengan hasil berinvestasi saham. Nah, jadi Warren Buffett ini aja ibaratnya udah membuktikan ya bahwa investasi saham ini secara jangka panjang bisa membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan juga dari hal itu bisa satu persatu mewujudkan impian yang ingin diraih ya. Jadi bagi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu juga bisa yang mengikuti rekam jejak dari Warren Buffett untuk bisa memulai perjalanan investasi ya, selangkah demi selangkah mewujudkan tujuan-tujuan impian finansial Bapak Ibu untuk mungkin financial freedom ya, bebas secara finansial tanpa harus bekerja kantoran tiap hari, pulang sore bekerja. Nah, ini dengan mulai sejak dini berinvestasi saham.
Nah, selain itu juga ya bagi orang yang mungkin tadi aktif income ya, tentunya memang ini juga menjadi dilematis di kalangan kita ya. Jadi seseorang yang terjebak oleh lingkaran setan atau hutang ya, lingkaran hutang nih. Nah, jadi memang nggak semuanya ibaratnya pendapatannya kita terima dari aktif income ya, atau misalnya bekerja secara kantoran tiap hari ya, dan di akhir bulan itu mendapatkan gaji, itu nggak semuanya ini bisa memenuhi keinginan kita. Mungkin untuk kewajiban kalau kita secara bijak kelola itu mungkin bisa ya, kalaupun ibaratnya minim-minimnya itu pasnya mungkin pas-pasannya bisa mungkin, tapi memang namanya manusia kan banyak godaan ya, banyak godaan dalam arti mungkin kita banyak sosial media, terus juga tren-tren semua itu bisa kita tahu ya, bisa kita lihat secara hanya di genggaman tangan kita. Jadi so far mungkin banyak godaan-godaan yang di mana menuntut atau menggoda kita untuk supaya bisa mengikuti tren yang kekinian ya, walaupun memang nggak semuanya yang mungkin ingin kita ikuti itu adalah sebuah kewajiban ya yang harus kita lakukan. Nah, dari situ memang untuk motivasinya ya untuk bisa kita mendapatkan memenuhi kewajiban, kebutuhan kita, keinginan kita ya. Nah, kita termotivasi untuk kerja keras dan hasilnya ini kita mendapatkan gaji atau pendapatan yang diterima dari pekerja. Nah, jadi memang dilematisnya kenapa? Dilematisnya memang nggak semuanya yang kita inginkan itu bisa dipenuhi oleh gaji nih, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi so far mungkin karena mungkin pengen kelihatan keren nih, ya mungkin pengen gadget yang apa ibaratnya yang canggih ya, yang mutakhir zaman kini, terus atau enggak mungkin mobil-mobil yang sporty, yang mewah. Nah, mungkin membuat orang ini nih apa bernafsu untuk berhutang ya, akhirnya berhutang karena ibaratnya nggak bisa dipenuhi nih dari gaji yang diterima tiap bulan. Nah, dari situ akhirnya karena ada hutang ya, dan tentunya dari hutang itu pasti dicicil mungkin sampai berapa periode nih, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan tentunya mau nggak mau ini memaksa kita untuk terus berpacu, semangat ya untuk bekerja keras ya, supaya di bulan-bulan ke depan kita bisa membayar cicilan tersebut. Nah, tentunya kalau ini nggak kita aware nih dari sekarang, dalam arti aware untuk bisa keluar dari lingkaran setan hutang ini, nah kita mungkin akan selamanya, mungkin hampir seumur hidup nanti terjebak nih Bapak Ibu dan teman-teman di jebakan red race. Nah, so far apa nih langkah kita ya? Mungkin win-win solution dari kita tuh apa? Nah, jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah kita masih terus-menerus ya rela terjebak dalam lingkaran hutang tersebut terus-menerus, bahkan mungkin seumur hidup? Apakah kita mau berpikir kritis apa nih win-win solution yang kita bisa lakukan untuk bisa keluar nih dari jebakan hutang, dan mungkin bisa lebih tenang hati kita, dan mungkin kedepannya kita bisa mencapai ya kebebasan finansial, dalam arti kita bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa harus kerja keras capek-capek ya. Tapi dari apa yang sudah kita kumpulkan, uang yang sudah kita kumpulkan, kita biarkan modal kita itu yang memberikan keuntungan, memberikan pundi-pundi keuntungan, pundi-pundi penghasilan ke kita, sehingga kita nggak perlu capek-capek terus kerja sampai tua. Nah, jadi faktanya adalah setiap pekerjaan yang kita lakukan ini punya limited ya, atau keterbatasan. Jadi dari segi usia di Indonesia punya batas minimum produktivitas ini sampai di rentang usia 55 mungkin ya 60 tahun lah sebetulnya. Jadi mungkin pertanyaannya adalah bagaimanakah kehidupan kita setelah kita mungkin sudah nggak kerja nih teman-teman, atau nantinya pensiun ya. Nah, asumsikan mungkin pendapatan kedepannya mungkin atau kebutuhannya ya setelah pensiun ini akan lebih ke memenuhi kebutuhan hidup untuk makan dan mungkin memaintain kesehatan dengan membeli suplemen ya. Nah,
Jadi untuk saat itu ya, hal ini juga bisa teman-teman concern bahwa teman-teman walaupun memang masih aktif bekerja, punya aktif income, tapi juga untuk bisa cover ke depan nanti setelah pensiun ya seperti apa nih teman-teman bisa mulai sejak dini melakukan investasi. Jadi nggak ada kata yang terlambat supaya teman-teman ini bisa ya ibaratnya menabung ya, menabung bagaimana nanti pensiun bisa tenang dan sejahtera. Ini teman-teman bisa Bapak Ibu bisa melakukan investasi ya sejak dini dan rutin. Jadi ibaratnya nanti ketika nanti sudah mencapai momentum pensiun, nah Bapak Ibu udah tenang nih, bisa mungkin mungkin ngomong cucu ya, mungkin bepergian kemana kemari, jadi lebih menikmati masa-masa pensiun ya, menikmati hidup ya dengan orang-orang yang tercinta di dekatnya, seperti itu. Nah, mungkin tadi kita udah tahu membahas sedikit ya tentang bagaimana yang namanya inflasi dan kenapa sih kita harus berinvestasi dan tentunya investasi di mana nih teman-teman dan Bapak Ibu yang kira-kira mungkin kalau inflasinya sekian ya itu yang bisa menjaga nilai uang kita dan kalau mungkin kalau bisa nggak hanya menjaga aja nih, kalau bisa dapat cuan ya atau nilai uangnya itu bisa meningkat ya. Nah, jadi dari data secara statistik ya dari BPS ini untuk inflation rata-rata selama 5 tahunan ya ini rata-ratanya di angka 4% untuk real inflation. Nah, kemudian kalau kita investasi itu di mana ya? Nah, jadi kita asumsikan ini dari sumber Bursa Efek Indonesia. Jadi ibaratkan kita semua yang mengikuti webinar ini ya, kelas pasti pada sore hari ini kita punya sama-sama uang Rp100.000. Nah, kira-kira kalau kita investasikan secara jangka panjang ya, ini ketika di tahun 2008, kira-kira nilainya berapa sih teman-teman? Di akhir tahun 2021 yang lalu, dengan asumsi nilai uang yang kita miliki ya, investasi yang kita miliki itu nggak diambil, jadi didemin aja gitu. Jadi ibaratnya mungkin sambil itu kita sambil bekerja, produktivitas, ataupun sambil mengisi kegiatan yang lainnya. Pokoknya tiba-tiba kita lihat intip di tahun 2021 itu berapa ya. Nah, jadi dari data statistik dari Bursa Efek Indonesia ya, beberapa instrumen yang kita pantau ini di sini adalah instrumen saham yang memberikan return yang paling tinggi. Jadi sebesar 374% ya. Jadi ini walaupun memang lika-liku secara jangka panjang ya, ini pergerakannya naik turun, tapi kalau kita tarik secara time frame long term jangka panjang, investasi saham ini memberikan return dan tren ini naik terus ya, meningkat signifikan seperti itu. Jadi memang walaupun namanya investasi pasti ada risikonya ya, risiko kerugiannya ya. Tapi memang kalau untuk bisa meminimalkan risiko yaitu berinvestasi di secara jangka panjang ya, seperti itu. Jadi kita lihat nih kembali nih Bapak Ibu dan teman-teman, investasi saham yang dulunya kita menaruh uang 100.000 di tahun 2008. Nah, tiba-tiba di Desember 2021 nilainya menjadi Rp475.000. Nah, disusul di bawahnya ini ada obligasi negara ya, atau surat utang negara yang lebih ke instrumen pendapatan tetap ya. Ini sebesar nilainya meningkat menjadi Rp193.000. Selanjutnya disusul oleh deposito, ini juga meningkat nilainya Rp166.000 dan selanjutnya juga emas ini meningkat nilainya Rp116.000. Nah, yang selanjutnya adalah malah tabungan nih, malah bukannya menaik, malah turun nih teman-teman Bapak Ibu. Nah, jadi memang yang tadi nih kita di awal bahas ya, jadi misalnya kalau walaupun memang mungkin menabung itu bagus ya, tapi memang kalau Bapak Ibu dan teman-teman mungkin nabungnya mungkin hanya nominal yang kecil dan mungkin kalau dibandingkan mendapatkan bunga tiap bulan dan dipotong dengan beban monthly fee dari bank, tentunya mungkin kalau hanya jumlah yang kecil ya, jumlah tabungannya kecil, mungkin itu nggak nutup
beban bulanan yang dibebankan oleh bank. Mungkin ibaratnya kita nabung 500 juta atau jutaan rupiah lah. Nah, mungkin istilahnya monthly fee mungkin sekitar ibaratnya tadi ya mungkin sekitar range-nya 15.000 20.000 ya. Nah, mungkin kalau kita tadi dapat bunga ya dari jumlah nilai tabungan yang kita miliki, mungkin kalau dapat bunganya sekian, monthly fee-nya sekian, nah mungkin bisa aja nih monthly fee-nya lebih gede daripada bunga yang kita terima. Malah kita nombok ya, nabung bukannya mungkin nilai uangnya terjaga, malah kita yang nombok. Nah, dari situlah di mana teman-teman dan Bapak Ibu bisa melihat ya secara statistik angka bahwa return potensi yang ketika berinvestasi saham ini bisa melampaui ya, dan ibaratnya melampaui nilai dari inflasi itu sendiri, dan juga lebih tinggi dari instrumen investasi yang lainnya. Namun dalam syarat dalam arti Bapak Ibu dan teman-teman ini bisa memilih saham yang tepat ya. Jadi nggak melulu memberikan potensi yang tinggi ya. Dalam arti juga saham juga ada risikonya ya yang bisa Bapak Ibu peroleh. Jadi seperti itu. Nah, mungkin saya lanjutkan. Nah, saya juga mau menginformasikan nih bagi teman-teman dan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, ini feel free, jangan sungkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi yang live secara Zoom, join bergabung bersama kami ya di kelas Pasti Paham Investasi, yang dimana topik kali ini kita membahas bagaimana potensi saham berbasis ESG di potensinya di masa depan. Jadi feel free Bapak Ibu bisa berinteraksi ya. Mungkin jika ada pertanyaan, mungkin ada unek-unek yang ingin dicurahkan, ini langsung aja boleh tulis di kolom Q&A yang ada di Zoom, maupun juga mungkin yang live, interaksi live secara Zoom ya. Maksudnya saya live secara Facebook nih, Facebook Live. Ini bisa saja juga tulis pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, tadi juga ini ya untuk kekayaan dari salah satu investor di dunia ya. Nah, jadi investor-investor di sini kira-kira kekayaannya ya bisa tajir melintir nolnya banyak seperti itu dari mana sih? Nah, jadi kita highlight nih ada salah satu contoh Bill Gates ya. Dia punya big bisnis yang namanya Microsoft. Nah, Microsoft juga tentunya karena prospeknya bagus ya, orang ke depan prospek teknologi itu banyak digunakan orang sebagai tools ya dalam beraktivitas, berproduktivitas ya, kantoran dan lainnya. Akhirnya ya besar ya, menjadi raksasa, bisnis raksasa ya Microsoft. Dan dari bisnis yang banyak dibeli orang, banyak dipakai orang, dan itu ya menghasilkan pundi-pundi kekayaan bagi Bill Gates. Dan juga Warren Buffett nih, Warren Buffett juga salah satu pemilik perusahaan investasi finansial Berkshire Hathaway ya, juga salah satu investor kawakan yang sukses di dunia. Jadi beliau juga menjadi investor yang pintar ya, dalam arti dia bisa memilih saham yang tepat. Jadi dengan bagaimana strategi Warren Buffett ini memilih saham yang tepat, ini juga bisa mengantarkan beliau menjadi salah satu investor terkaya di dunia. Jadi sangat menarik nih ya Bapak Ibu ya. Jadi asalkan nih Bapak Ibu tahu bagaimana dan memilih saham yang tepat, ini Bapak Ibu juga nggak sulit ya, dalam arti bisa juga nih bisa mengikuti jejak beliau ya, jejak para investor yang sudah membuktikan ya bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tentunya mungkin nanti misalnya mungkin Bapak Ibu belum tahu nih, nanti ketika sudah buka rekening saham secara online belum tahu, kira-kira kemarin tadi udah dikasih stock pick nih ya, spill saham yang oke. Nah, mungkin masih kira-kira saat ini masih yang bisa menarik diperhatikan tuh apa sih, sentimen-sentimen yang update, dan apa nih yang saham-saham yang masih menarik
selain mungkin yang kita sampaikan di Stopics dan yang lainnya ya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah gundah gulana ya, nggak usah galau, karena kalau teman-teman menjadi nasabah dari CJCMB, Bapak Ibu dan teman-teman, ini dapat edukasi gratis setiap minggu ya. Jadi kita selalu memaintain teman-teman Bapak Ibu sharing, kita belajar bareng-bareng ya selagi Bapak Ibu mulai berinvestasi, walaupun mungkin ada yang pemula dan lainnya, kita bimbing semuanya ya. Kita selalu memberikan update-update yang terbaru, memberikan insight-insight yang menarik dan bagaimana ya mungkin saham-saham apa yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan yang terbaru dan yang terhangat nih. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ketika nanti sudah menjadi nasabah dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, kita lanjut nih teman-teman dan Bapak Ibunya. Jadi di sini Warren Buffett ini mempunyai net worth ya sekitar 88,9 miliar rupiah. Nah, jadi ibaratkan nih Bapak Ibu mungkin punya uang dingin ya, uang dingin mungkin ibaratnya uang yang sudah disisihkan nih dari beberapa periode, nah mungkin pengen beli apa ya, nah terus mungkin terbesit pikiran, kayaknya beli sepeda enak nih biar bisa mungkin kalau hari Minggu di Jakarta ini bisa CFD-an gitu ya, Car Free Day atau mungkin jalan-jalan kemana gitu biar sehat. Nah mungkin itu boleh juga nih Bapak Ibu, tapi mungkin kalau kita beli suatu barang ibaratnya seperti mungkin tadi sepeda nih ibaratnya contoh sepeda ya, ataupun misalnya beli apa nih barang lah pokoknya ya, barang yang dipakai. Nah mungkin kalau ibaratnya harganya mungkin sekitar 2 juta ya. Nah, kalau sekitar sepedanya itu 2 juta, tapi kan kalau misalnya kita beli sepeda nih Bapak Ibu, dan mungkin kalau ada kebutuhan mendesak nih, mungkin 6 bulan kemudian, nah misalnya kalau kita nggak ada kepentok, nggak ada uang nih, dan mungkin ya udah deh karena nggak ada uang dan mungkin nggak ada barang lagi yang bernilai untuk bisa diuangkan, nah mungkin Bapak Ibu ya udah deh dengan berat hati menjual sepedanya. Nah, namun mungkin kalau udah dipakai nih, udah mungkin sekitar 6 bulan setahun kemudian ya di masa depan mungkin nilainya nggak akan sama lagi nih karena ada depresiasi. Mungkin rodanya udah mulai ada aus dan yang lainnya ya mungkin udah ada lecet-lecet. Nah, tentunya mungkin nilainya akan berkurang nih teman-teman dan Bapak Ibu. Nah, jadi dengan berinvestasi saham nih contohnya nih, nah mungkin kalau tadi yang 2 jutanya itu ya dari uang dingin itu disisihkan mungkin sebagian itu untuk berinvestasi saham ya, ibaratnya nggak usah banyak-banyak ya, asalkan rutin dan syukurnya bisa terus meningkat. Nah, Bapak Ibu kalau bisa memilih saham yang tepat ini nggak sulit untuk ibaratnya secara 5 tahun nih, kalau terus nilainya terus tumbuh, ini nggak sulit untuk bisa nilainya setara ya, bisa setara dengan all new Camry yang terbaru nih, seperti itu. Jadi ini ilustrasi bagaimana misalnya kalau Bapak Ibu mungkin membelikan aset yang mungkin nggak produktif dan Bapak Ibu mengalokasikan mungkin uang yang ibaratnya uang dingin ya, uang yang nggak dipakai untuk kebutuhan utama, ini untuk coba dialokasikan untuk membangun passive income. Nah, salah satunya berinvestasi saham, seperti itu. Nah, kita lanjut bagaimana sih konsep dasar saham. Nah, jadi supaya lebih kebayang nih ya, mungkin kenaikannya berapa. Nah, kemudian kalau dijual untungnya gimana sih? Saya sebenarnya saham itu sama aja kayak Bapak Ibu membeli suatu barang ya. Jadi namun ini bentuknya scriptless sahamnya ya karena kecanggihan teknologi. Nah, tapi memang walaupun kecanggihan teknologi, maksudnya scriptless ya, tapi bentuk dari usaha ya, bisnisnya itu kelihatan. Ya, jadi contohnya nih, Bapak Ibu beli saham BRI, walaupun memang mungkin dari segi bentuknya, marketnya nggak kelihatan, karena scriptless sekarang ya, karena udah canggih teknologi. Tapi Bapak Ibu bisa melihat bisnisnya, di daerah Sudirman tuh ada tuh gedung BRI yang tinggi menjulang ya di situ contohnya seperti itu. Jadi itu yang bisa Bapak Ibu perhatikan ya seperti itu. Nah,
kembali lagi nih ke konsep dasar saham. Nah, jadi ibaratnya nih di sini Pak Bejo ini berniat ini membangun atau memulai suatu bisnis yang namanya bakso, dan ini Pak Bejo ini membutuhkan modal 8 juta. Nah, di mana di sini Pak Bejo ini hanya punya uang 1 juta rupiah nih, teman-teman Bapak Ibu. Nah, supaya uang itu bisa genap, nah akhirnya Pak Bejo ini menawarkan ke teman-temannya, ke 7 orang teman-temannya, dan akhirnya mereka mau nih. Karena Pak Bejo ini orangnya pintar masak. Nah, akhirnya udah genap uangnya menjadi 8 juta, dan berdaganglah Pak Bejo. Nah, karena masakannya enak ya, banyak orang yang silih berganti menikmati enaknya bakso dari Pak Bejo. Nah, seiring berjalannya waktu, Pak Bejo akhirnya mendapatkan cuan nih, keuntungan dari pedagang bakso ya. Nah, jadi singkat cerita, nilai usaha yang sebelumnya 8 juta ini meningkat ya, 2 kali lipat menjadi 16 juta. Jadi masing-masing, jadi kalau kita hitung secara matematis, setiap orang ini mendapatkan kenaikan atau capital gain ya, sebesar yang dari 1 juta menjadi 2 juta. Nah, selisih 1 juta itu adalah istilahnya kenaikan harga sahamnya. Dan juga dari perdagangan saham itu bisa diperdagangkan ya, dalam arti kalau pengen menikmati keuntungan ya, bisa menjual sebagian ya atau seluruhnya ke orang lain atau masyarakat ini, orang publik. Ya, jadi itu konsep sederhana ya, bagaimana perdagangan saham dan kenaikannya. Nah, keuntungan investasi itu apa aja sih? Nah, di mana di sini adalah salah satunya capital gain dari tadi ya, selisih harga jual dan beli, dan kemudian bagi beberapa emiten yang membukukan laba bersih ya, pendapatan yang mengesankan ya, dalam arti memuaskan. Ini juga beberapa mereka membagikan keuntungannya kepada pemegang saham publik dalam bentuk dividen ya. Jadi besarannya itu kembali lagi berdasarkan porsi investasi yang teman-teman dan Pak Ibu nanti lakukan. Dan juga bisa memiliki bisnis suatu perseroan. Nah, jadi tadi nih Bapak Ibu misalnya contohnya nih beli saham Bank Rakyat Indonesia. Nah, katakanlah Bapak Ibu hanya membeli satuannya lot ya, ketika membeli saham satu lot itu setara dengan 100 lembar saham. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu ini membeli satu lot saham Bank Rakyat Indonesia, nah secara resmi Bapak Ibu dikatakan sah menjadi pemegang saham dari Bank Rakyat Indonesia. Ya memang walaupun kalau dari segi porsi memang mungkin 0,000 sekian ya. Nah, tapi secara sah Bapak Ibu dikatakan sebagai pemilik bisnis dari Bank Rakyat Indonesia, ataupun mungkin Bapak Ibu teman-teman punya saham jagoan nih, atau mungkin punya suka saham consumer nih, ini ya personal product nih, satu-satunya Unilever nih yang cukup terkenal ya. Produknya itu sering dipakai dalam keseharian hari-hari Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, sama aja nih, walaupun misalnya beli saham Unilever satu lot ya, jadi sama aja teman-teman dianggap saya ketika sudah mempunyai dan menghold saham Unilever, secara sah Bapak Ibu dan teman-teman ini mempunyai saham atau dikatakan sebagai pemilik bisnis dari Unilever. Dan selanjutnya adalah likuiditas yang tinggi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman ini di lain waktu ya, suatu momen ini ada kebutuhan yang mendesak ya, dan perlu dilikuidkan ya atau dicairkan ya kepemilikan sahamnya, ini bisa diperjualbelikan secara real time ya. Jadi mungkin kalau beli rumah Bapak Ibu mungkin untuk menjual sebuah tanah itu membutuhkan waktu, tapi kalau Bapak Ibu berinvestasi saham, ketika intinya asal ada penjual dan pembeli, Bapak Ibu bisa melikuiditasikan ya atau mencairkan secara real time ya. Gitu. Nah, itu yang menjadi keuntungan dari berinvestasi saham, dan juga pajaknya yang rendah ya. Ini sekitar 0,01% dan juga diatur dan diawasi oleh OJK. Nah, jadi ini juga menjadi kelegaan yang bisa Bapak Ibu nikmati ya. Mungkin banyak juga nih di media bahwa banyak orang yang tergiur oleh return yang tinggi dari sebuah investasi. Nah, ternyata ketika sudah berinvestasi malah investasinya investasi bodong. Nah, seperti itu ya. Jadi keuntungan dari berinvestasi saham adalah asal Bapak Ibu mencermati kalau saham itu terdaftar dan diawasi oleh OJK, nah
itu adalah investasi yang aman yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan ya seperti itu. Nah juga kembali lagi juga dalam melakukan investasi tetap lakukan cross checking ya apabila melakukan investasi, apakah sebuah instrumen investasi tersebut itu diawasi dan diatur oleh regulator selaku hal ini adalah OJK, karena kalau nggak diawasi dan terdaftar di OJK, tentunya ini nggak bisa nggak ada payung hukumnya ya. Kalau sewaktu-waktu mungkin uang Bapak Ibu dan teman-teman ini dibawa lari, dibawa kabur. Nah, seperti itu. Jadi amit-amit jangan sampai ya. Nah, jadi sebagai investor yang cerdas nih Bapak Ibu yang ikut kelas pasti hari ini, tentunya nanti Bapak Ibu udah bisa nanti membedakan ya investasi legal dan mungkin investasi yang lebih cenderung investasi bodong seperti itu. Nah kita langsung aja nih masuk ke pentingnya ESG ya. Jadi mungkin ESG adalah tadi yang sudah sempat kita bahas adalah ESG adalah 3 pilar investasi hijau yang menerapkan ya atau mengedepankan aspek environment, E-nya itu environment, lingkungan, S-nya itu social, lingkungan sosial, dan G-nya itu governance atau pengelolaan manajemen perusahaan yang baik ya, yang adil, transparan, dan juga fair seperti itu. Dan di mana tentunya 3 aspek ini mendukung sekali nih teman-teman untuk bagaimana bisa memberikan dampak yang sustainable ya bagi enggak hanya untuk bisnis tapi juga lingkungan dan juga sosial. Di mana juga dari CJCMB ini terus mengkampanyekan inisiatif investasi berbasis hijau yang bertemakan ESG. Jadi ibaratnya nggak cuma mencari keuntungan aja nih dalam berbisnis ya, tapi kita juga harus bisa sama-sama ya di masa depan terus menjaga keanekaragaman hayati dan bumi pertiwi kita ya, supaya ibaratnya terus lestari nih teman-teman. Jadi jangan hanya mengeruk sumber dayanya aja tapi kita nggak merawat ya, kita nggak heal, kita nggak sustainability kan atau berlanjutkan ekosistemnya, lingkungannya. Nanti kalau misalnya mungkin udah habis, nah tentunya mungkin gimana nih dari bumi itu sendiri ya, karena mungkin karena di mana kita nggak ada planet lain ya selain bumi. Kalau misalnya mungkin bumi ini nanti mungkin sakit gitu atau rusak, jadi mungkin makanya dari itu di mana kesadaran ESG ini penting ya, saat ini penting sekali diperhatikan oleh investor. Nah, jadi latar belakangnya juga ESG juga dari bagaimana ya bumi kita itu menghadapi perubahan iklim ya, dan juga di mana ini salah satu isu terpanas ya yang selalu diperdebatkan di banyak forum, dan ini juga merefer ya bagaimana potensi dampak ekologi, fisik, kesehatan, dan terutama cuaca ekstrim. Nah, mungkin memang akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu nggak, ya secara sekilas memang cuaca ini nggak bisa diprediksi, dalam arti mungkin sempat pagi itu cerah terik ya, panas yang menyengat tubuh. Nah mungkin nggak lama kemudian di siang hari mungkin udah mulai meredup nih, mulai mendung. Nah, tiba-tiba di sore hari itu hujan ya, hujan deras, hujan badai, dan kok ibaratnya mungkin dari segi tubuh pun mungkin agak kaget ya, dimana siangnya itu panas, kemudian paginya panas terik ya, siangnya itu agak mendung. Nah kemudian tiba-tiba sorenya itu badai hujan ya, angin, dimana itu juga tubuh kita juga merasakan ya, pasti kalau ada banyak perubahan cuaca, suhu yang sangat cepat, itu tentunya juga tubuh kita juga mungkin merespon dalam arti mungkin kaget gitu ya, kaget tiba-tiba ada perubahan suhu yang waktunya itu drastis gitu ya. Nah, di mana dalam hal ini juga akan berisiko ya dari segi physical dan transition risk. Nah, juga dari fisikalnya ini ada dari segi fisikalnya ada kenaikan permukaan laut, suhu, dan yang lainnya ya. Dan juga dari transition risk juga dari teknologi dan bagaimana konsumen ya, ancaman reputasi dan kebijakan.
Dan juga financial risk juga kalau ibaratnya mungkin kalau orang misalnya bisnis ya, tentunya kalau cuacanya nggak bisa diprediksi, tentunya nggak tahu nih akan di lapangan operasional itu seperti apa, dan juga akhirnya akan ada ya risiko-risiko seperti kerusakan aset fisik, dan kemudian akan meningkatkan biaya asuransi, dan akhirnya juga kalau ada disrupsi ya, gangguan tersebut ini nanti juga akan berdampak ke demand pada produk dan jasa. Dan kemudian ini kita singkat aja ya, pentingnya ESG, di mana untuk ESG sendiri ini adalah di mana menjadi vehicle bagi institusi perseroan ini untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan juga bisa menekan ya dari emisi karbon supaya lebih ditekan lebih rendah. Nah, sebentar. Nah, jadi inisiasi dekarbonasi ini terus digaungkan, dan di mana mekanismenya ini terus diforumkan dalam beberapa dalam key point dari Paris Agreement ya, seperti itu. Nah, di mana di targetnya di tahun terdekat ini di tahun 2025 ini bisa mengurangi ya karbonisasi seperti itu secara singkat. Nah, kemudian adalah manfaat inisiatif ESG ya ke ekonomi. Nah, dari segi ini itu adalah penerapan ESG ini ke depan ini bisa membantu Indonesia bisa terlepas dari middle income trap ya, dalam arti untuk penerapan ESG ini akan membantu Indonesia terlepas dari middle income. Jelas, Bapak Ibu? Halo? Oke. Nah, penerapan terputus. Oke. Halo. Cek. Ya. Ya, seperti putus, Mas Haji. Oke. Udah bisa? Oke. Oke, sudah. Oke, udah bisa, udah. Oke, udah normal lagi, Mas Haji. Boleh lanjut. Oke, nah jadi manfaat inisiatif ESG bagi ekonomi adalah di mana penerapan ESG yang sukses ini akan membantu ya Indonesia terlepas dari middle income trap sebelum tahun 2025. Secara di mana juga secara tidak langsung ini akan meningkatkan prospek ROI ke depan secara tidak langsung bagi perseroan ya. Kemudian result ESG perseroan ini juga bisa teman-teman lihat ya bagaimana progresnya di sustainability report yang ada di website masing-masing perusahaan di perseroan ya. Jadi misalnya mungkin di BBRI, nah teman-teman bisa mengunjungi situs resmi dari BBRI. Nah biasanya di situ ada di laporan tahunnya ini untuk perusahaan yang menerapkan praktik berbasis ESG, biasanya mereka akan menuliskan ada melampirkan ya sustainability report. Nah, kemudian juga dari ESG ini juga akan mendorong value creation ya, di mana ini positive thinking ini sebesar 63% dibandingkan yang negatif ya, ini 8% dari sumber McKinsey. Nah, juga di sini juga akan bisa berguna ya bagi ke arus cash flow dari perseroan dari 5 flow tersebut ya. Jadi dari top line-nya, reducing cost, dan kemudian juga intervensi kepada peraturan dan hukum, dan peningkatan produktivitas karyawan, serta juga investasi dan optimalisasi aset. Dan yang selanjutnya adalah ini adalah sekilas ya, ini adalah indeks yang bertemakan ESG. Nah, di mana adalah untuk saham ini adalah indeks ESG leaders, kemudian ada saham Sri Kahati, dan kemudian adalah untuk saham selanjutnya adalah ESG Sector Leaders Index Kahati dan ESG Quality 45 Index Kahati. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana metode ya dari CGSCMB ini adalah untuk yang pertama adalah kita semua saham yang kami cover ini kita yang rating add ya, kita rating add oleh analis kita dan kita filter kembali dari berdasarkan high leverage, negative earning, market cap, dan sebagainya, dan kita bandingkan dengan
dengan peers-nya ya, dan overall universe to company disclosure, multiple rating agency, score dan report dan yang lain. Dan juga kita membenchmark stock weighting dan market cap range terhadap ISG. Nah, di mana juga si JCMB dari hal itu ya kita menginput ESG profile menjadi rating-rating yang kita pilih ya berdasarkan stock pick kita. Nah, dari equity strategis kita mengaplikasikannya bagaimana ke macro review dan menerapkan ke industri dan juga menyesuaikan kepada market cap dan antara cyclical maupun defensive weighting. Nah, untuk ESG stock pick kita ini ada saham BBCA, BBNI, dan Telkom. Nah, ini adalah stock pick kita, jadi mungkin Bapak Ibu bisa screenshot nih ya untuk gambaran ya saham-saham ESG apa yang punya momentum positif di masa depan. Nah, kemudian bisa di screenshot. Oke. Nah, di sini adalah Bank BCA ya. Bank BCA di sini kita melihat untuk ratingnya ini A untuk ESG-nya. Nah, jadi untuk katalisnya loan growth di April 2022 ini bertumbuh ya 11% year on year, ditopang oleh korporasi dan demand dari KPR ini baik, dan deposit kuat tumbuh 17% year on year, ditopang oleh CASA. Kemudian net profit di April 2022, maksudnya ini 2022 ya, April 2022 ini tumbuh 196% month-on-month dan 60% year on year ke 3,8 triliun rupiah. Dan juga kami menaikkan EPS forecast di full year 2022 sebesar 3% dan full year 2023 naik sebesar 1% dan update ke actual ya. Dan kemudian 2022 BCA guidance loan growth capai 6-8% year on year, deposito 16% year on year dan 6% Q&Q, dan targeting secara konservatif ini di 4,9 hingga 5% karena fokus di tahun 2020 ini pada loan book. Kemudian katalis menghambat pertumbuhan pinjaman lebih rendah dan biaya kredit ini lebih tinggi dari prediksi. Kita rating hold untuk BCA, kemudian BNI kita rating add dengan target price ini 8.700 dan update sendiri untuk BBNI ya. Untuk net profit di bulan Mei ini 41% pertumbuhannya ke 1,5 triliun, dan untuk profit di 5 month 2022 ini 7,2 triliun rupiah, atau ini translate atau menyimbang ya 46% dari estimasi konsensus di tahun 2022. Untuk loan di bulan Mei ini tumbuh 6,7% year on year ke 594 triliun rupiah, dan dibandingkan guidance ini masih sedikit di bawah ya sebesar 7,7 sampai 10%. Deposit tumbuh 5% year on year ke 668 triliun rupiah. Loan to deposit ratio ini naik 250 basis point month on month ke 89% di Mei 2022, dan kami update forecast ya EPS di 2022 hingga 2023 ini sebesar 0,5 hingga 0,7%. Kami forecast return on equity di 2022 ini 12%, dan estimasi untuk right issue ini akan datang ya ini 8-11% ya, dan di mana untuk ini akan meningkatkan ROE BNI ini 0,5% hingga poin ya di tahun 2022, dan target price kita 8.700 dengan ad rating. Dan yang terakhir adalah Telkom ini di mana Telkom menjadi telco sektor terbesar dari sisi market share. Kita ad rating dengan harga target price di 4850 dan ke depan prospek revenue lebih tinggi karena kompetisi melonjak. IndiHome terakhir RPU di 9 Maret 2001 di ekspektasi interest price revenue ini akan jadi katalis ya ke di full year 2022 hingga 2023, dan IPO Sigma dari di tahun 2023 ya potensinya, dan mungkin katalis negatif mungkin dari kompetisi harga dari layanan internet. Nah, mungkin sekian dari saya. Nah, mungkin kita akan langsung aja nih Bapak Ibu dan teman-teman untuk ke sesi Q&A. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang teman-teman yang ada pertanyaan, ini bisa langsung aja pertanyaannya dituliskan di kolom komen ya. Nah, di sini ada yang bertanya untuk saran untuk investasi saham bagi yang baru tahu ya. Nah, untuk saat ini yang mungkin yang relate ke saham ke topik pada siang hari ini ya, siang menjelang sore hari ini, untuk saham pilihan ESG ini stock pick-nya adalah saham BBCA,
TNI dan Telkom ya. Jadi ini adalah topik saham yang mereka dari segi bisnisnya menerapkan pilar-pilar dalam investasi hijau ya, di mana hal ini juga supaya bisnisnya itu sustain dan dari segi sosial ekonominya ini juga sama-sama dirangkul seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saham-saham yang ibaratnya juga saham-saham yang juga berbasis pertumbuhan ya. Jadi nggak cuma bisnisnya aja tumbuh, tapi lingkungan sosialnya di sekelilingnya ya yang ada di alam semesta ini juga ikut dirangkul supaya tetap dijaga untuk terus lestari, terus sama-sama bisa menikmati apa yang bisnis itu capai seperti itu. Nah mungkin untuk saham-saham yang lainnya ya mungkin yang di luar itu ya, nah, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di kelas-kelas pasti ya, ataupun juga insight-insightnya ya, terus pantau di sosial media kami, karena setiap pagi kita di Instagram ini ada live BTS jam 8 pagi ya. Jadi tentunya kita akan selalu membahas topik-topik yang menarik dari market ya yang terbaru. Dan juga ada channel seperti YouTube, Facebook, TikTok, dan Telegram ya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan, follow semua akun sosial media kami supaya nggak ketinggalan ya update-update terbaru terkait market. Nah, mungkin saya tunggu kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, karena waktu ini sudah menunjukkan udah habis ya, jam 2:30. Nah, oke, ini ada yang bertanya lagi, Ibu Paulina Laksmi ya. Nah, untuk ketiga stok pick itu apa sebaiknya saat ini ya diinvest, mungkin strategi investasinya dengan sistem cicil ya, atau dollar cost average. Nah, jadi memang kalau kita mencermati nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, menjawab pertanyaan dari Ibu Paulina, memang di tengah market yang tidak menentu ya, dalam arti memang saat ini memang tightening-nya ini masih banyak tekanan dari sisi sentimen global ya. Tentunya dari The Fed ini secara agresif menaikkan suku bunga, dan hal ini tentunya akan membebani dari market sendiri ya. Dan tentunya kalau mungkin The Fed ini menaikkan suku bunga, ini tentunya mungkin reverse-nya ini akan mungkin membuat outflow nih ke market. Tapi walaupun seperti itu, memang kita lihat market kini masih agak cukup kuat ya, walaupun memang agak sedikit kurang stabil. Nah, mencermati kondisi market yang saat ini secara umum, memang untuk berinvestasi ya, teman-teman jangan agresif terlebih dahulu ya, dalam arti memang lebih ke arah konservatif dulu ya, ke arah konservatif dalam arti memang untuk mengkoleksi saham jangan terlalu serakah, dalam arti mungkin pengen beli koleksi saham A, B, C, D dalam jumlah banyak. Nah mungkin kalau ada koreksi market yang saat ini, nah mungkin nanti kalau ada koreksi mungkin teman-teman jadi jiper ya, ataupun mungkin jadi galau. Jadi mungkin sarannya mungkin untuk teman-teman yang mulai berinvestasi, ini mungkin lebih ke arah ya tadi mungkin dollar cost average ya, jadi mungkin lebih ke bawah on weakness. Kalau misalnya lihat saham-saham fundamentalnya bagus, bisa cicil beli kecil aja, ngupil di harga yang mungkin kalau ada koreksi dikit ini bisa cicil beli seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu. Nah untuk misalnya mungkin saham-sahamnya itu apa, nah teman-teman nanti bisa mengikuti ya, atau dapat insight-insight yang lebih lanjut, lebih lengkap di kelas-kelas kami yang lainnya nih, seperti itu. Oke, nah mungkin tantangan, mungkin ini satu lagi nih ya, dari Bapak Habibie Lingga. Tantangan terbesar dari penerapan ESG bagi perseroan itu apa ya? Jadi untuk persoalan penerapan ESG-nya untuk sektor swasta dan sektor publik. Nah, mungkin memang kalau karena kita ini kan public listed company ya Pak, jadi memang mungkin lebih ibaratnya perusahaan-perusahaan yang mereka punya keterbukaan secara publik ya, dibandingkan mungkin yang di private, memang mereka untuk penerapan secara mereka menerapkan investasi berbasis ESG, memang itu mungkin
secara disclosure mungkin lebih tertutup ya. Jadi mungkin kita lebih concernnya ke yang public listed company atau perusahaan TBK. Nah, di mana apa nih tantangan terbesarnya? Nah, jadi tantangan terbesarnya pasti tentunya adalah kontroversi ya. Kontroversi memang dari 3 pilar itu, misalnya contohnya dari segi pilar environment, tentunya mungkin dari segi bisnis perseroan, mungkin tentunya ada segi operasional ya, tentunya dari segi bahan bakar ataupun bagaimana perusahaan itu berjalan ya. Tentunya misalnya kan ada limbah nih, contohnya aja misalnya emiten hospital ya atau rumah sakit. Nah, tentunya di zaman COVID saat ini mungkin banyak nih limbah-limbah medis ya. Nah, tentunya kalau ibaratnya perseroan ini acuh ya sama lingkungan ya. Ibaratnya limbah medis yang dari rumah sakit itu enggak di treatment ya, dan dibuang asal-asalan. Nah, tentunya itu akan bisa berdampak nih ke lingkungan maupun ke sosial di lingkungan sekitar situ ya. Jadi so far dari hal itu juga misalnya kita ambil contoh kayak emiten berbasis rumah sakit nih. Jadi untuk supaya dari segi lingkungan itu tetap baik-baik aja sosialnya, masyarakat di sekitar itu nggak kena dampak misalnya dari limbah misalnya medis ya, misalnya mungkin dari masker atau apapun ya, mungkin supaya mungkin nggak kena virus dan yang lainnya. Tentunya mungkin mereka punya treatment yang sesuai dengan best practice-nya masing-masing ya. Nah, jadi itu salah satu contoh yang konkret nih ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing gimana ya best practice-nya tiap-tiap perseroan itu menerapkan basic itu kayak gimana, seribet gimana ya, sedetail gimana. Nah, Bapak Ibu bisa melihatnya lengkapnya itu ya dari segi ratingnya nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari ratingnya nih, misalnya contohnya nih Bank BCA nih. Wah, Bank BCA ini ratingnya A. Nah, ratingnya A itu di masing-masing pilarnya itu apa nih? Nah, di situ ada di sustainability report ya. Nah, itu adalah keuntungan dari perusahaan publik nih. Jadi semua update-update perseroan tentunya bisa kita akses ya oleh masyarakat publik. Nah, jadi dari melihat sustainability report dari contohnya nih saham Bank BCA nih ya. Nah, kira-kira ratingnya itu gimana nih dari tahun ke tahun? Nah, ini kita lihat nih saham BCA ratingnya A, jadi bagus nih ya. Nah, mungkin kita lihat saham apa lagi nih. Nah, mungkin ratingnya C, jadi mungkin ratingnya C itu jelek. Jadi ibaratnya rating itu menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih bagus ya. Jadi mungkin ibaratnya mungkin dari tahun ke tahun ini Bank BCA ratingnya naik. Nah, kalau ratingnya naik ini bagus nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, sebaiknya kalau ratingnya turun nih, mungkin yang dari dulunya tahun depan malah jeblok nih, dapatnya A- atau B nih, B+. Nah, mungkin itu menjadi concern nih. Oh, ini kenapa nih kayak gitu nih, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang concern bisa melihat dari skor rating ESG-nya nih. ESG yang ini dimana di rating dari lembaga independen ya, Refinitiv. Jadi perseroan ini setiap periodik ya di rating ya. Rating masing-masing pilarnya itu berapa, naik apa enggak tiap tahunnya, itu mungkin yang bisa diperhatikan ya. Nah, jadi mungkin kalau ya mungkin ada ratingnya turun, nah mungkin tanda-tandanya nih, mungkin ada suatu, apakah yang menurunkan ratingnya, apakah ada terlibat kontroversi, seperti itu. Nah, mungkin tadi di I dan S ya, ESG ya, social dan environment ya, dari limbah itu ya mungkin sepaket. Nah, mungkin kalau G-nya itu contohnya apa ya? Nah, kalau G itu governance ya, jadi ibaratnya tata kelola, mungkin yang lebih gampangnya seperti GCG ya. Jadi contohnya misalnya nih, GCG adalah misalnya transparan, manajemen perseroan yang transparan, dan juga misalnya mungkin nggak ada praktek seperti misgender gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya dari segi manajemennya itu mungkin lebih cenderung laki-laki gitu, mungkin nggak ada perempuannya. Nah, mungkin itu secara gender ya, equality itu kurang gitu. Jadi mungkin kalau yang bagus misalnya contohnya mereka setara nih, misalnya 50-50, perempuannya 50, terus laki-lakinya 50. Jadi dalam segi orang itu bisa fair ya, fair dalam arti bisa punya kesempatan yang sama untuk bisa berkarya, untuk bisa membangun ya,
membangun secara profesional perseroannya seperti itu sih. Jadi mungkin tidak terlibat kontroversi, misalnya kepentingan pribadi seperti itu ya, yang lebih bersifat kepentingan umum, kepentingan pribadi gitu loh di dalam segi manajemen. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Habibie Lingga. Nah mungkin sekian aja nih Bapak Ibu ya, karena udah melebihi waktu yang kita alokasikan. Nah mungkin sekian dari saya. Dan mungkin juga tadi jika misalnya ada salah-salah kata yang saya sampaikan, dan juga mungkin kembali lagi ya tadi apa yang saya sampaikan ya, itu berdasarkan data dan analisis, dan tentunya dalam berinvestasi ya, tadi sempat saya sampai ambil contoh saham-saham, beberapa saham itu hanya jadi contoh aja ya, tapi kembali lagi bukan menjadi dasar rekomendasi, karena keputusan dalam investasi kami kembalikan sebetulnya kembali ke tangan investor Bapak Ibu semua, jadi tetap on, disclaimer on. Nah, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu, jangan keluar dulu ya, nanti ada sesi selanjutnya bersama Digital Business ya dari Wisnu. Dan akhir kata, selamat sore teman-teman, sampai jumpa di kelas berikutnya, semangat berinvestasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Thank you. Thank you Mas Haji atas pemaparan yang sangat komplit sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah terbayang ya gimana potensial atau penerapan saham ESG. Oke, sudah cukup dari materinya Mas Haji. Biar kita lebih mantap lagi untuk berinvestasi di saham ESG, tentunya di pasar modal. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya terkait pemaparan materi terkait platform online trading dari CGSMB Sekuritas Indonesia atau biasa kita kenal adalah CGSMB iTrade. Dan tentunya Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait platform, tentunya kita sudah siapkan di kolom Q&A. Mungkin yang Bapak Ibu saat ini melalui seminar Zoom ya, Bapak Ibu tentunya bisa langsung menanyakan di kolom chat yang sudah tersedia. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat untuk PowerPoint-nya. Oke, mungkin saya di sini akan menjelaskan terkait CGSMB iTrade, terkait platform online trading dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Mungkin saya langsung aja. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait CGSMB iTrade Mobile. Mungkin next ya, mungkin saya akan membahas website ya. Kemarin saya sudah menyinggung terkait bagaimana cara menggunakan di aplikasi desktop maupun di web. Mungkin saya kedepannya juga saya akan membahas dua device lagi ya, yaitu web atau desktop seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menerangkan terkait new trading platform with CGSMB iTrade, lalu apa namanya login screen-nya, lalu temanya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi nasabah, pernah memakai aplikasi kita yang lama, itu temanya cuma hitam doang dan nanti saya akan jelaskan. Terus bagaimana untuk transaksinya, lalu portofolionya seperti apa, nanti untuk chartnya seperti apa, Bapak Ibu bisa gunakan berapa indikator ya tentunya, dan di sini yang Bapak Ibu yang senang menggunakan menu favorit yang di aplikasi lama, yang Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi lama, bahkan yang belum, mungkin saya akan menjelaskan apa itu menu favorit, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sesuai judulnya Bapak Ibu, di sini ada the old and the new Bapak Ibu. Di sini ada aplikasi yang lama yang tentunya di sebelah kiri, dan yang lebih besar lagi di sini adalah aplikasi terbaru dari kita Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi baru itu di Play Store maupun Play Store seperti itu Bapak Ibu. Dari aplikasi lama pun juga sebenarnya ada Bapak Ibu, tetapi just informasi aja, jika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, Bapak Ibu sudah selesaikan registrasi, maka Bapak Ibu langsung menggunakan aplikasi terbaru dari kami seperti itu Bapak Ibu. Karena nasabah-nasabah lama yang sudah bergabung bersama kami, tentunya masih ada beberapa yang menggunakan aplikasi lama Bapak Ibu. Jadi kita saat ini juga sedang memproses pemindahan secara bertahap nasabah-nasabah lama yang menggunakan aplikasi baru, dan tentunya Bapak Ibu yang baru join atau baru registrasi dan sudah jadi nasabah kami, tentunya sudah merasakan experience atau pengalamannya di aplikasi terbaru seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya nanti kita akan memberikan juga ya Bapak Ibu ya untuk terkait e-book untuk menggunakan aplikasi mobile, desktop dan maupun web.
dan ada videonya cara menggunakan aplikasi kami. Jika Bapak Ibu sudah jadi nasabah, kita akan kirimkan terkait e-book dan video cara menggunakan aplikasi kami. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini ada tampilan login screen ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah pasti nanti akan dikirimkan user ID dan password dan PIN ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu sudah registrasi, nanti Bapak Ibu akan dikirimkan nomor RDN, SID maupun SRE, dan Bapak Ibu juga nggak lama kemudian akan dikirimkan user ID dan password dan PIN. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tentunya untuk pertama kali login bisa memasukkan user ID dan password yang kita kirimkan. Lalu nanti pasti saat pertama kali login tentunya Bapak Ibu langsung ditampilkan untuk mengganti password atau change password yang biasa kita kenal ya Bapak Ibu ya. Mengganti password dan PIN sesuai keinginan Bapak Ibu yang tadinya passwordnya dari kami dan Bapak Ibu bisa merubah. Seperti itu Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu jika ke menu portofolio, Bapak Ibu tentunya akan memasukkan PIN ya untuk validasi untuk keamanan Bapak Ibu terkait keuangan Bapak Ibu di portofolio maupun di menu-menu lainnya yang berkaitan dengan keuangan Bapak Ibu seperti itu. Jadi sangat aman Bapak Ibu karena itu sudah jadi prosedur ya. Bapak Ibu akan dikirimkan password maupun PIN saat login dan maupun masuk ke menu portofolio dan berkaitan dengan keuangan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini ada pilihan tema Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa gunakan ya tentunya. Di sini ada tema dark atau tema terang ya Bapak Ibu yang bisa gunakan ya. Mungkin di sini lebih simpel Bapak Ibu dan lebih enak tentunya dilihat karena kan mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi lama hanya cuma tema gelap aja Bapak Ibu, dan saat ini kita sudah mengikuti era zaman ya. Smartphone Bapak Ibu mungkin sudah bisa menggunakan tema gelap maupun tema terang, dan saat ini juga aplikasi platform pun juga kita sudah menyesuaikan ya sesuai era zaman saat ini. Tergantung Bapak Ibu kenyamanannya, apakah Bapak Ibu lebih nyaman tema gelap maupun tema terang, kita sudah siapkan untuk tema di aplikasi terbaru kami. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini tampilan awal ya, maaf Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi ini tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada composite Bapak Ibu, yaitu pergerakan IHSG secara real time ya Bapak Ibu ya. Di sini ada volume transaksi, di sini ada value transaksinya, maupun cash map ya. Itu dana yang masuk dan keluar dari hari itu juga, maka itu akan terupdate Bapak Ibu. Di sini ada net forex buy atau sell. Di sini ada frekuensinya Bapak Ibu, di sini ada net cash juga dan YTD seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya jika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi saham, tentunya Bapak Ibu bisa ke menu trade di pojok kanan bawah ini. Dan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bisa merubah di menu order ini yang tadinya buy bisa jadi sell, begitupun sebaliknya. Dan di sini Bapak Ibu bisa nyari sahamnya ya. Bapak Ibu tentunya bisa nyari saham di sini, diklik kaca pembesar ini. Di sini contohnya saham SIDO, ini sekali lagi bukan rekomendasi, karena ini adalah sebagai contoh Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu, contohnya ini adalah saham SIDO, Bapak Ibu tentunya bisa men-search atau melihat harga-harga di bid maupun di offer di harga saham tersebut. Dengan klik di sini Bapak Ibu, tanah panah ke bawah ini, dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat harga-harga dari saham tersebut. Dan jika Bapak Ibu sudah menemukan atau keinginan untuk membeli harga saham tersebut di mana, tentunya nanti tinggal klik misalnya contoh ya, saya klik di sini, maka akan muncullah di sini Bapak Ibu. Akan muncul price-nya di sini seperti itu. Lalu Bapak Ibu langsung klik buy di sini. Nanti Bapak Ibu akan muncul untuk konfirmasi order kembali. Jadi Bapak Ibu bisa melihat untuk mengecek lagi apakah transaksinya sudah sesuai dengan Bapak Ibu atau belum. Nah, di sini ada harga, ada lot, di sini ada limitnya, di sini ada goodwill-nya. Ini goodwill itu ada bisa per hari maupun per sesi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada order value-nya, ada yang Bapak Ibu harus bayarkan. Di sini Bapak Ibu harus memasukkan PIN. Nah, PIN itu kan tadi kita sudah kirimkan dan beserta password dan user ID ya Bapak Ibu yang melalui email, dan Bapak Ibu bisa sesuaikan PIN-nya keinginan Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu langsung klik confirm order. Setelah itu, setelah Bapak Ibu klik confirm order, tentunya Bapak Ibu bisa melihat order list yang biasa kita kenal, atau di aplikasi kami itu juga namanya recent order. Bapak Ibu bisa klik di sini kotak kecil ini dengan garis 3 ini kurang lebih. Nanti langsung diarahkan ke recent order seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini contohnya ada saham SIDO ya Bapak Ibu ya. Yang berarti saham SIDO ini
transaksinya sudah match Bapak Ibu, maka ini sudah berhasil transaksinya di harga 1015 seperti itu Bapak Ibu. Nanti tinggal tunggu T+2-nya, nanti akan masuk ke sebenarnya ini sudah masuk portofolio Bapak Ibu, tapi penyelesaiannya di T+2 seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah match ini berarti Bapak Ibu sudah memiliki saham tersebut di portofolio seperti itu. Dan kalau misalnya seandainya reject, maka statusnya seperti ini Bapak Ibu. Reject itu bisa menjadi beberapa faktor ya Bapak Ibu ya. Mungkin dana Bapak Ibu tidak cukup untuk membeli saham tersebut, atau kemungkinan Bapak Ibu ada kendala yang lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang Bapak Ibu bisa lihat kenapa Bapak Ibu statusnya match maupun terutama reject ya Bapak Ibu seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat reason untuk kenapa statusnya reject. Bapak Ibu bisa klik di tanda panah ke kanan ini atau klik sahamnya. Nanti di situ ada pemberitahuan bahwasanya kenapa transaksi Bapak Ibu reject untuk membeli salah satu saham. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Dan bagaimana untuk cara menjual sahamnya, gitu kan? Jadi seperti ini Bapak Ibu kurang lebih sama ya. Dan jika kita lihat di jika Bapak Ibu lihat di confirm order, Bapak Ibu tidak perlu memasukkan PIN lagi karena jika Bapak Ibu sebelumnya telah melakukan transaksi, misalnya tadi Bapak Ibu telah melakukan pembelian saham, lalu transaksi kedua Bapak Ibu melakukan penjualan atau pembelian, tentunya Bapak Ibu tidak perlu melakukan atau memasukkan PIN kembali seperti itu. Itu sudah langsung otomatis kesimpan Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu log out lalu login kembali, maka Bapak Ibu harus memasukkan PIN lagi seperti itu. Nah, kurang lebih sama Bapak Ibu untuk melakukan penjualan seperti ini ya. Lalu klik confirm order, lalu di recent order, dan di sini ada statusnya. Dan di aplikasi kita juga ada pop-up seperti ini ya Bapak Ibu ya untuk transaksinya ya. Jadi selain di recent order, maka di atas ini juga nanti ada statusnya apakah transaksi itu match, apakah transaksi itu open, apapun reject, di situ ada reason-nya di situ atau ada notifikasinya muncul di sini di atas ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu sangat memudahkan jika Bapak Ibu telah melakukan confirm order, Bapak Ibu langsung ke menu lain, tentunya Bapak Ibu bisa melihat hasil dari transaksi Bapak Ibu muncul di pop-up, apakah open, apakah reject, ataukah langsung match dari transaksinya. Jadi memudahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada menu Bapak Ibu bisa melakukan pembelian atau penjualan di menu code ya Bapak Ibu ya. Di sini terlampir di tengah. Kalau tadi kita di menu trade, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi di menu code juga seperti itu. Yang membedakan di sini adalah kalau misalnya di poin 1 dan di poin 2, ketika misalnya Bapak Ibu ingin membeli saham, cuma ada muncul opsi buy, yang berarti Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut di portofolio seperti itu. Contohnya ini adalah saham BNGA, yang berarti Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut di portofolio. Berbeda dengan di poin 2 Bapak Ibu. Jadi kalau di sini adalah Bapak Ibu memiliki saham MPPA di portofolio, maka Bapak Ibu bisa membeli kembali saham tersebut atau menambah aset di portofolio di saham MPPA, atau Bapak Ibu bisa menjual keseluruhan aset saham MPPA di portofolio. Seperti itu Bapak Ibu yang membedakan. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu bisa melakukan amend order atau withdraw order ya, seperti itu. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk amend order. Nah, di sini amend order adalah Bapak Ibu bisa merubah merubah harga atau volume yang Bapak Ibu inginkan seperti itu dengan ketentuan yang mungkin saya akan jelaskan. Jadi Bapak Ibu bisa merubah harga, misalnya tadi saham SIDO kita match ya, misalnya tadi di harga 1015, tetapi Bapak Ibu ingin mendapatkan harga yang lebih murah, contohnya di sini di harga 995 seperti itu. Tentunya Bapak Ibu bisa merubah harganya, seperti itu Bapak Ibu, yang tadinya Bapak Ibu sudah terlanjur confirm order dan buy seperti itu, tapi statusnya masih open, tentunya Bapak Ibu masih bisa ada kesempatan untuk amend order seperti itu. Bisa merubah harga maupun volume atau menurunkan volume. Misalnya tadi kita contohnya beli saham 5 lot seperti itu. Tentunya Bapak Ibu bisa menurunkan jadi 3 lot, tentunya bisa, dan tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penurunan harga yang tadinya misalnya contoh di 1015 perak menjadi 999 perak, itu tentunya Bapak Ibu bisa mengamen atau merubah transaksi Bapak Ibu selama status transaksi Bapak Ibu itu masih open, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau withdraw itu adalah untuk meng-cancel transaksi Bapak Ibu ya. Jadi di sini simpel aja Bapak Ibu. Jika transaksi Bapak Ibu di recent order atau biasa kita kenal order list, kalau jika statusnya masih open, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan withdraw. Tetapi jika status Bapak Ibu partial match, misalnya Bapak Ibu punya saham 10 nih. Bapak Ibu punya saham 10, partial match, contohnya yang sudah match itu 5. Nah, 5-nya lagi tentunya Bapak Ibu bisa withdraw seperti itu. Tergantung yang match itu ada berapa. Misalnya 10 yang match itu hanya ada 3,
Nah, 7-nya itu Bapak Ibu tentunya bisa di-withdraw, begitupun misalnya Bapak Ibu misalnya masih sisa 2 gitu dari 10, tentunya cuma 2 yang bisa di-withdraw seperti itu. Tetapi kalau misalnya transaksi Bapak Ibu sudah match semua, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan withdraw order dan sudah masuk ke portofolio, maka Bapak Ibu harus melakukan penjualan saham tersebut di portofolio. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada portofolio, Bapak Ibu mungkin saya akan menjelaskan definisinya ya, biar Bapak Ibu bisa paham jika Bapak Ibu melihat menu portofolio di akun CGSMB iTrade. Mungkin saya akan menjelaskan di poin pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada portfolio value Bapak Ibu, yaitu total aset yang Bapak Ibu miliki saat ini. Contoh di gambar ini adalah saham GoTo dan saham MPPA, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saham GoTo itu kepemilikannya berdasarkan value itu adalah 3.660.000, sedangkan di saham PA itu sekitar 289.600. Maka diakumulasi masuk di portofolio value sebesar 3.949.600. Jadi itu adalah total keseluruhan aset atau value yang Bapak Ibu miliki di portofolio, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 2 itu ada unrealized profit Bapak Ibu, yaitu total keuntungan atau kerugian secara keseluruhan yang Bapak Ibu miliki, seperti itu ya. Nah, di sini adalah total keseluruhan juga Bapak Ibu ya. Contohnya di sini kerugian saham GoTo itu di 134.000 dan saham MPPA itu di sekitar 54.400. Maka kalau diakumulasi itu sekitar 188.400. Dan tentunya kita sudah siapkan opsi untuk persenannya ya kerugiannya, maka di sebelahnya itu kerugiannya sekitar 4,55% seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 3 itu ada simbol Bapak Ibu yaitu kode emiten atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Terlihat jelas di gambar di sini ada 2 komunitas saham yaitu saham GoTo maupun saham BPA seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 4 itu ada price Bapak Ibu yaitu harga saham di market. Jadi itu akan secara real time ya Bapak Ibu ya. Jadi itu misalnya contoh saham GoTo saat pengambilan gambar itu di harga 366 sedang turun ya Bapak Ibu ya. Maka itu akan terupdate jika misalnya naik turunnya itu akan terupdate dari saham GoTo maupun saham PPA. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 5 itu ada gain atau loss Bapak Ibu, yaitu total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat ya, terdiri dari saham-saham yang mempunyai kerugiannya masing-masing. Seperti saham GoTo itu di gambarnya ada 134.000 dan MPPA sekitar 54.400. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin terakhir itu ada net balance Bapak Ibu, yaitu total lot saham yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini ada saham GoTo yang kepemilikannya itu sekitar 100 lot ya, dan MPPA itu sekitar 8 lot. Nah, kalau 100 lot ini yang berarti Bapak Ibu memiliki saham tersebut sekitar 10.000 lembar karena satu lot itu adalah 100 lembar seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin next selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada akan summary Bapak Ibu. Di sini ada akan summary. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari akan summary dari poin 1 sampai poin 11 Bapak Ibu. Oke, saya mungkin akan bahas terlebih dahulu untuk poin pertama ya Bapak Ibu ya. Di sini ada buying power Bapak Ibu, yaitu batas atas nilai transaksi beli Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu melakukan deposit dana sebesar contohnya ya, sebesar 1 juta, maka buying power tersebut akan menampilkan sebesar 5 juta. Itu adalah net 5 kali dana cash yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punyanya 1 juta di RDN, maka buying power-nya sebesar 5 juta. Nah, kegunaannya apa sih Mas Wisnu untuk buying power-nya? Jadi buying power itu kegunaannya jika Bapak Ibu membeli saham, misalnya contoh Bapak Ibu membeli saham ABC D itu di total value-nya itu sebesar 2 juta. Maka tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan buying powers dari sisanya itu misalnya Bapak Ibu punya di RDN 1 juta maka Bapak Ibu bisa menggunakan buying power seperti itu Bapak Ibu untuk membeli saham tersebut dengan dana yang ditalangi seperti itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya ya untuk kasarnya seperti itu. Namun jika Bapak Ibu sudah menggunakan buying power maka Bapak Ibu agar tidak dikenakan bunga maka Bapak Ibu harus membayar kekurangannya itu dengan mendeposit RDN itu di T+2. Karena kalau misalnya Bapak Ibu di T+3 itu akan dikenakan bunga sebesar 0,0
0,061% dan di T plus 4 maka Bapak Ibu akan disuspend buy. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan transaksi pembelian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi buying power itu bersifat sementara Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu harus membayar atau mendepositkan ke RDN itu di T plus 2. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 2 itu ada holding market value Bapak Ibu, yaitu nilai saham yang dimiliki Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Ini seperti portfolio value ya Bapak Ibu ya. Jadi akan terlampir juga di angka summary, itu akan terupdate secara real time juga jika saham Bapak Ibu di portofolio akan naik ataupun akan turun. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 3 itu ada total aset Bapak Ibu. Jadi total aset ini pergabungan dari total saham Bapak Ibu, value total saham Bapak Ibu ditambah dengan dana yang tersedia di RDN seperti itu. Nah, dana yang tersedia di RDN yang sudah dikurangi atau ditambah itu adalah current balance ya. Jadi di sini current balance ditambah dengan holding market value, maka total aset saya sebesar 4.053.861 perak. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 4 itu ada current balance Bapak Ibu, yaitu jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan. Jika Bapak Ibu membeli saham, misalnya dana Bapak Ibu hanya ada misalnya ada 1 juta ya, ada 1 juta dan Bapak Ibu membeli saham sekitar 500.000, maka current balance akan terupdate secara real time, maka Bapak Ibu hanya bisa melakukan transaksi, sisanya itu hanyalah 500.000. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu untuk current balance. Lalu di poin nomor 5 itu ada available cash balance Bapak Ibu, yaitu jumlah dana yang tersedia di rekening dana nasabah. Nah, ini untuk acuan jika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana ya, untuk penarikan dana di RDN ke rekening tabungan Bapak Ibu seperti itu. Dan di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan penarikan di menu cash withdraw yang nanti saya akan jelaskan dengan acuannya available cash balance seperti itu. Lalu di poin nomor 6 ini ada kredit limit, yaitu jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya yang terlihat di sini adalah kredit limitnya sebesar 300 juta ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa menaikkan kredit limit, bisa menjadi 300 ke atas seperti itu. Dan ini kegunaannya untuk jika Bapak Ibu mempunyai dana di RD sebesar 500 juta, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan transaksi secara keseluruhan 500 juta karena kredit limit Bapak Ibu hanya di 300 juta. Jadi ibaratnya itu adalah batas atas transaksi Bapak Ibu saat Bapak Ibu ingin melakukan transaksi saham. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tentunya bisa naikkan kredit limit jika Bapak Ibu menghubungi tim salesnya ya, atau bisa menghubungi tim digital bisnis, nanti kita akan sampaikan ke tim sales Bapak Ibu atau sales Bapak Ibu untuk menaikkan kredit limitnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 7 dan 8 itu sebenarnya definisinya sama Bapak Ibu, cuman mungkin saya akan menggabungkan ya untuk keterangannya, yaitu adalah nilai transaksi beli atau jual yang masih belum match pada hari bursa berjalan. Jadi contohnya Bapak Ibu tadi membeli saham SIDO. Lalu Bapak Ibu masih mengantri atau statusnya masih open, maka akan muncul di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melakukan transaksi beli, maka akan jumlah value-nya akan muncul di sini. Contoh misalnya Bapak Ibu beli saham SIDO atau saham BNGA itu sebesar 1 juta, maka di sini akan muncul untuk value-nya. Begitupun dengan sebaliknya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu telah melakukan penjualan contohnya saham BNGA, maka di sini akan muncul sebesar nominal 1 juta untuk value-nya, akan muncul di angka summary. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 9 dan 10 itu sebenarnya definisinya sama juga, kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya, 9 dan 10, tetapi saya akan menjelaskan secara kesatuan ya, yaitu nilai transaksi jual atau transaksi jual atau beli yang sudah match pada hari bursa berjalan. Nah, tadi kita sudah lihat ya di recent order atau di order list itu ada status yang sudah match, maka di situ akan muncul untuk value-nya yang tadi saya bilang. Seperti ini Bapak Ibu, kita lihat ya. Di menu buy ini ada jumlah value-nya itu sebesar 2.746.200. Maka ini adalah transaksi yang sudah match, tinggal tunggu transaksinya di T plus 2 yang akan settle. Nah, di sini kebetulan akan menghilang value-nya ini, jumlah value-nya di akan summary itu setelah transaksi Bapak Ibu sudah settle di T plus 2. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 11 itu ada for sale Bapak Ibu, yaitu nilai outstanding yang sudah T plus 4 dan perlu dijual. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu karena masih banyak yang menanyakan terkait jam-jam apa yang kira-kira pas untuk melakukan penarikan dana ya. Karena misalnya Bapak Ibu butuh dana di T plus 0, atau di hari itu juga pas Bapak Ibu penginputan, tentunya Bapak Ibu bisa mencatat
jam-jam tersebut ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa mendapatkan dananya atau masuk ke rekeningnya di T+0. Tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan di pukul pukul 8 atau di jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan dana akan masuk di hari yang sama saat melakukan penarikan. Jadi cut off time kita untuk penarikan dana itu di 9.30 ya Bapak Ibu ya. Kalau jika Bapak Ibu melakukan penarikan di atas 9.30 maka Bapak Ibu akan kami proses di hari bursa selanjutnya. Seperti contoh misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan di hari Jumat kemarin di atas 9.30 maka kita akan memproses penarikan Bapak Ibu di hari ini. Dan Bapak Ibu paling lambat biasanya kalau misalnya penarikannya itu paling lambatnya itu setelah jam istirahatnya Bapak Ibu, maka nanti dananya akan masuk ke rekening tabungan Bapak Ibu seperti itu. Dan tentunya untuk penarikan Bapak Ibu bisa melakukan penarikan minimum penarikan sebesar 50.000 seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa catat ya untuk misalnya jadi nasabah kami, tentunya ini adalah jam-jam yang Bapak Ibu bisa dapatkan dananya di T+0. Dan di sini caranya ya, Bapak Ibu bisa langsung ke menu portofolio, lalu ke menu withdraw. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menginput atau memasukkan dana kira-kira Bapak Ibu mau narik berapa. Nanti ada di sini ada confirm-nya apakah Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana sejumlah yang Bapak Ibu inginkan. Lalu Bapak Ibu bisa klik yes. Dan di sini samping withdraw itu ada withdrawal history ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ke proses atau sudah berhasil, maka statusnya seperti ini Bapak Ibu itu accepted. Dan Bapak Ibu jika misalnya di atas cut off time kita, maka Bapak Ibu kita akan proses besoknya dan di withdraw history itu statusnya menjadi pending. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan jelaskan secara singkat aja ya untuk deposit dana. Jika Bapak Ibu ingin melakukan deposit dana, jika Bapak Ibu sudah jadi nasabah kami, cut off time kita di jam 15.00 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini coba sudah jadi nasabah kami dan Bapak Ibu melakukan deposit dana di jam 3.10 ya, jam saat ini, maka kita juga akan memproses deposit Bapak Ibu keesokan harinya seperti itu. Karena cut off time kita untuk penarikan dana itu di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada history chart ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu tentunya bisa gunakan berapa indikator ya Bapak Ibu bisa lihat pergerakannya dalam 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun tentunya Bapak Ibu bisa melihat pergerakan saham tersebut secara ini ya, secara harian maupun bulan dan tahun pun juga kami sudah sediakan seperti itu. Kecuali kalau saham-saham yang IPO tentunya Bapak Ibu tidak bisa melihat pergerakan saham tersebut secara 1 tahun 2 tahun misalnya saham itu baru IPO minggu kemarin, kami sarankan Bapak Ibu bisa menggunakan indikator 1 hari atau 2 hari untuk melihat pergerakan chartnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah bisa atau sudah belajar analisa fundamental, tentunya Bapak Ibu sudah kami siapkan untuk moving average ya, untuk indikator moving average, time series forecast, Broders Smoothing, Bollinger Bands, dan accumulation distribution, dan lain-lain tentunya. Nanti kita akan bahas juga Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah jadi nasabah kami, kita juga akan mengajarkan Bapak Ibu terkait analisa teknikal maupun fundamental ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu jadi nasabah kami, kita juga akan setiap hari akan mereminder Bapak Ibu di baratnya ya, untuk mendaftarkan ada edukasi terkait fundamental dan teknikal dari research analis maupun dari saya dari tim platform terkait kelas pasti seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin just info aja untuk fee pembelian dan penjualan di kami itu untuk fee belinya itu di sekitar 0,1815% Bapak Ibu dan fee jualnya itu sekitar 0,2815%. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk fee dan fee jual seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan menu favorit ya untuk Bapak Ibu kira-kira mau nyimpen apa aja, saham-saham apa aja yang Bapak Ibu ingin pantau seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa ke menu watchlist di pojok kiri ya. Sebelum pojok kiri itu ada watchlist sampingnya market. Lalu Bapak Ibu bisa ke menu my favorit Bapak Ibu dan di sini Bapak Ibu bisa klik tanda plus ini untuk menambahkan saham apa aja yang ingin Bapak Ibu masukkan di menu favorit. Misalnya di sini Bapak Ibu mau masukkan saham Goto, tentunya nanti ada di sini, saham Buka juga ada, Pure dan BNG itu tentunya ada. Jika misalnya Bapak Ibu tidak ingin banyak-banyak, tentunya Bapak Ibu bisa meremove salah satu saham dengan klik tanah panah di bawah ini. Nanti di sini ada
logo trash gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung remove saham tersebut di menu favorit. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami. Kita juga ada Instagram, ada Twitter, ada Spotify, ada TikTok, Facebook, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan Telegram kita. Karena di sini kita akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya terkait seputar pasar modal Indonesia dan event-event kita dan promo-promo yang kita adakan di CGSM Sekuritas Indonesia. Dan tentunya setiap pagi biasanya kita juga ada BTS ya Bapak Ibu ya di live Instagram, yaitu berita tentang saham. Tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Ini nanti akan dibawakan oleh research analis kita, analis retail kita. Dia kayak Mas Aji tadi itu juga biasanya live ya jam 8 pagi. Tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti event-event kami seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terkait platform kami? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait platform dari CGSMB iTrade sebelum kami tutup? Sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya untuk kelas pasti pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya yang sudah mengikuti kami dari sesi pertama sampai sesi kedua. Semoga apa yang kita dapat dari kelas pasti hari ini bisa mendapatkan manfaat dan tentunya Bapak Ibu harus tetap semangat dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan ya karena kita masih di era pandemi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata ya Bapak Ibu saat mungkin Mas Aji atau saya saat membawakan kelas pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan salam sehat Bapak Ibu dan semangat investasi.